Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi yang paling baru, yaitu tentang motivating employee. Nah, motivating employee ini sebenarnya melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang leadership. Jadi, ini masih ada hubungannya dengan topik yang ke-10 tentang human resource management ya. Salah satu komponen di dalam bidang sumber daya manusia itu adalah bagaimana cara kita bisa memotivasi bawahan kita atau rekan kerja kita gitu. Tapi fokus utamanya lebih kepada mereka-mereka yang menjadi bawahan kita gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih sebenarnya tentang apa sih itu motivasi, bagaimana komponen-komponennya, kita masuk dulu ke pengertian gitu. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari motivasi itu sendiri? Ini kalian bisa lihat di PPT udah saya tuliskan di situ, motivasi itu adalah sebuah kekuatan gitu. Sebuah kekuatan yang bersumber bisa dari dalam, dari internal, ataupun bisa dari luar atau eksternal gitu. Yang mana itu bisa menimbulkan antusiasme atau keinginan gitu dari dalam diri kita sendiri untuk bisa mencapai atau melakukan sebuah hal gitu. Dalam hal ini tentunya sebuah pekerjaan gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana motivasi ini bisa timbul gitu kan? Motivasi ini bisa timbul ketika kita merasakan ada perbedaan di antara realita dengan apa yang kita inginkan gitu. Ketika kita punya sebuah hal yang kita inginkan, kemudian kita bandingkan dengan realita yang ada, ternyata ada gap di situ, ada perbedaan di situ. Nah, disitulah timbullah yang namanya kebutuhan gitu. Kebutuhan yang kita pengen penuhi gitu. Nah, ketika kita punya kebutuhan itu, punya sesuatu yang ingin kita penuhi, disitulah muncul yang namanya motivasi. Sehingga motivasi itu sumbernya adalah dari adanya kebutuhan. Nah, ketika kita udah tahu nih, oh ternyata aku butuh ini gitu, aku pengen punya ini gitu. Sehingga barulah kita melakukan yang namanya perilaku gitu kan. Perilaku untuk apa? Ya proses untuk mencapai gitu, mencapai sesuatu yang kita inginkan tadi di awal gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan proses itu dengan bersumber dari motivasi yang ada karena kita ingin memenuhi kebutuhan yang kita inginkan gitu ya. Kemudian barulah nanti di akhir kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan need itu tadi di awal. Tapi bentuknya adalah berupa reward gitu karena itu adalah sesuatu yang kita capai gitu sehingga itu akan diberikan oleh orang lain. Nah, tapi gitu ya, tapi reward ini ada dua jenisnya gitu. Jadi bukan hanya uh, sesuatu yang diberikan oleh orang lain aja ternyata yang disebut dengan reward, tapi reward itu ada dua jenis. Yang pertama adalah intrinsic reward dan yang kedua adalah extrinsic reward. Kalau intrinsic reward itu adalah sebuah kepuasan gitu ya, sebuah reward yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi tidak diberikan oleh orang lain, tapi kita sendiri ketika sudah melaksanakan proses pencapaian kebutuhan itu tadi, kita merasa, oh alhamdulillah ya gitu, kita sudah merasa puas gitu. Itu disebut dengan intrinsic reward. Tapi berbeda dengan extrinsic reward. Extrinsic reward ini kayak yang saya jelaskan tadi di awal bahwa sebuah hal atau suatu penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Bisa dalam bentuk pujian, bisa dalam bentuk kenaikan jabatan, bisa dalam bentuk kenaikan gaji, insentif, dan lain sebagainya. Yang jelas extrinsic reward ini diberikan oleh orang lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi agak berbeda ya sumbernya antara intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ketika kita sudah melakukan nih pencapaian atau pemenuhan kebutuhan itu, kemudian kita juga sudah dapat rewardnya, ada satu hal yang perlu dilakukan lagi di dalam proses pelaksanaan itu, yaitu adalah feedback gitu. Di mana feedback ini adalah sebenarnya bagian dari controlling gitu ya, bagian dari evaluation, di mana feedback ini menjadi sumber gitu bagi kita sebagai pelaku untuk mengetahui sejauh mana sih kita sudah melaksanakan hal yang benar gitu. Apakah kita ini berada di dalam track yang benar? Apakah kita itu on the track gitu dalam proses pencapaian atau pemenuhan kebutuhan yang sudah kita tentukan di awal tadi gitu.
Nah, ketika di dalam evaluasi ini terjadi mungkin ada sesuatu yang masih miss, ada sesuatu yang masih harus dibenahi lagi. Nah, dari situ kita bisa tahu gitu, oh ternyata masih ada loh yang harus kita perbaiki agar mungkin nanti reward-nya yang kita dapatkan itu jauh lebih besar daripada yang sebelumnya karena kita bekerjanya jauh lebih baik gitu. Jadi feedback ini harus banget ada karena itu memang diperlukan untuk perbaikan gitu, untuk perbaikan di masa depan. Nah, sebenarnya berkaitan dengan motivation ini ada beberapa teori yang berbicara atau berhubungan dengan adanya motivasi itu sendiri. Yang pertama adalah konten teori. Konten teori ini membahas tentang tipe-tipe kebutuhan gitu. Jadi kalau tadi kan kita membahas tuh tentang motivasi. Motivasi itu sumbernya dari mana? Dari adanya kebutuhan yang kita rasakan di dalam diri kita gitu, bahwa kita merasa ada perbedaan antara realita dengan sesuatu yang kita inginkan, sehingga muncullah namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan ini ada tipe-tipenya, ada banyak sekali teori yang berbicara tentang tipe-tipe kebutuhan, tapi di dalam slide ini saya hanya tampilkan 3 teori aja yang berkaitan dengan tipe-tipe kebutuhan itu. Yang paling dasar, yang paling sering banget dipakai teori itu adalah The Hierarchy of Needs, itu dari Maslow. Jadi kalian bisa lihat di bawah sini, ini ada bagan ya. Di situ udah tergambar tentang teori The Hierarchy of Needs. Jadi teori dari Bapak Maslow ini gitu ya, beliau itu menyampaikan bahwa kebutuhan itu ada levelnya gitu. Ketika orang masih ingin memenuhi kebutuhan di level pertama, dia akan berusaha untuk mencapai itu. Ketika dia sudah memenuhi level kebutuhan pertama, barulah dia naik ke level kebutuhan kedua. Begitu seterusnya sampai level kebutuhan yang paling tertinggi gitu. Di level pertama yang disampaikan oleh Bapak Maslow ini itu adalah physiological needs. Jadi levelnya ada di yang warna coklat muda ini ya. Diawali dari physiological needs itu adalah kebutuhan tentang sandang pangan papan, kebutuhan manusia yang sangat basic banget. Kemudian di atasnya ada kebutuhan tentang keamanan atau safety needs. Ini adalah kebutuhan tentang kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan dari adanya perang, kebebasan atas tidak adanya polusi, kemudian juga kebebasan dalam atau keamanan dalam memiliki sebuah pekerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah safety needs. Selanjutnya adalah belonging needs. Belonging needs itu adalah kebutuhan untuk memiliki gitu. Jadi memiliki teman, memiliki keluarga, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, dalam bermasyarakat, dalam komunitas, dalam rekanan kerja dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya lagi ada esteem needs atau kebutuhan untuk pengakuan gitu, kebutuhan akan pengakuan. Jadi esteem needs ini termasuk di dalamnya adalah pengakuan dari masyarakat umum, kemudian approval dari family gitu ya, dari teman, dari komunitas, dari pasangan, dari atasan, dari bawahan, itu termasuk dari esteem needs. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi itu adalah self actualization need, di mana ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan diri, itu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Ini termasuk di dalamnya adalah pengembangan terkait dengan education atau background pendidikan, kemudian agama, pengetahuan agama ya, hobi, kemudian minat, kemudian karakteristik atau personality dari dalam diri kita sendiri. Kemudian juga kalau di dalam kerjaan itu berarti bisa jadi opportunity atau peluang untuk mengikuti training, untuk mengikuti program-program yang dimana itu bertujuan untuk mengembangkan skill atau mengembangkan potensi dari diri karyawan tersebut gitu. Jadi kalau dari the hierarchy of needs ini gitu, nggak semua orang itu bisa sampai di level yang paling tinggi, yaitu adalah self actualization need. Biasanya kalau kita bicara proporsi
kalau kita berbicara proporsi, kebanyakan orang itu pasti hanya akan di level yang paling rendah, terutama untuk physiological needs gitu. Kecuali kalau memang dia adalah berasal dari keluarga yang udah cukup mampu gitu, dalam artian pemenuhan antara sandang, pangan, dan papannya. Kalau sudah terpenuhi, barulah dia bisa naik ke level yang lainnya. Yang kedua adalah ERG teori. ERG teori ini agak sedikit berbeda dengan the hierarchy of needs yang teorinya Maslow. Tadi kan di teorinya Maslow itu tipe kebutuhan itu ada 5 tipe, ya kan? Sedangkan untuk ERG teori ini dia hanya punya 3 tipe aja gitu. Yang pertama adalah existent needs. Itu adalah berhubungan dengan pemenuhan atau kebutuhan sandang, pangan, papan. Jadi basic needs itu disebut dengan existence needs. Kemudian yang kedua itu ada relatedness needs, itu berkaitan dengan relationship dengan orang lain. Jadi kebutuhan untuk memiliki close relationship atau hubungan yang baik dengan orang lain itu disebut dengan relatedness needs. Kemudian yang terakhir adalah growth needs, itu adalah kebutuhan untuk meningkatkan atau memaksimalkan kemampuan atau potensi di dalam diri manusia gitu, itu disebut dengan growth needs. Sedangkan yang terakhir itu adalah acquired needs, itu adalah teori yang menyatakan juga ada 3 tipe kebutuhan. Yang pertama adalah the needs for achievement, itu berkaitan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang lebih sulit gitu. Jadi kalau sekarang kita udah menyelesaikan sebuah pekerjaan yang kita rasa sulit, kita akan berusaha terus untuk menaikkan level kesulitan itu. Itu disebut dengan need for achievement gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah need for evaluation. Ini adalah personal relationship, jadi lebih kepada kebutuhan untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah the needs for power. Itu adalah kebutuhan untuk memiliki wewenang gitu, untuk memiliki power di dalam sebuah lingkungan atau sebuah komunitas gitu. Nah, yang kedua, teori yang masih berkaitan juga dengan motivasi itu adalah proses teori. Proses teori ini membahas tentang bagaimana seseorang atau seorang pekerja gitu ya melakukan sebuah perilaku atau berperilaku dalam proses dia mencapai atau memenuhi kebutuhan yang dia sudah terapkan atau sudah tetapkan di awal gitu. Jadi bagaimana dia berperilaku itu disebut dengan proses teori. Di dalam proses teori pun tuh juga ada banyak banget teorinya yang berkaitan gitu ya. Cuman di sini hanya akan disampaikan 3. Oke, yang pertama adalah goal setting theory. Goal setting theory ini menyatakan bahwa ketika ada sebuah tujuan gitu ya, ketika seorang manajer itu menetapkan tujuan, akan lebih mudah bagi karyawan atau bagi bawahan untuk bisa termotivasi gitu. Jadi sebelumnya berkaitan dengan goals atau tujuan ini, kita udah pernah bahas di materi-materi yang sebelumnya ya, pada saat topik managing goals kalau nggak salah. Itu di situ kita udah pernah bahas bahwa adanya tujuan itu bisa membuat karyawan itu bekerja dengan jauh lebih efektif karena mereka bisa tahu dengan jelas apakah mereka on the track dalam proses pencapaian tujuan itu gitu. Nah, sehingga ketika nanti pun dilakukan evaluasi, mereka bisa tahu gitu apa sih yang sebenarnya harus diperbaiki agar bisa bekerja atau melakukan sesuatu hal itu dengan jauh lebih efektif dan efisien gitu kan. Nah, goal setting teori ini juga berprinsip dengan yang sama seperti itu gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa ketika seorang manajer itu menentukan sebuah tujuan gitu ya, menentukan goals, maka karyawannya itu jauh lebih bersemangat dalam mencapai tujuan itu gitu. Nah, ada beberapa komponen ya yang menyatakan bahwa seperti apa sih goals yang baik itu gitu. Yang pertama adalah jelas goal itu harus spesifik, tujuan itu harus jelas ya, harus spesifik. Kemudian yang kedua, goals itu harus diketahui seberapa sulit levelnya gitu untuk dicapai gitu. Biasanya semakin sulit tujuannya yang ingin dicapai, pegawai itu akan merasa termotivasi gitu untuk bisa lebih mencapai itu. Tapi walaupun sulit gitu ya dalam tanda kutip, harus tetap bisa
direalisasikan gitu. Bukan hanya sekedar sulit aja tapi nggak bisa direalisasikan, itu sama aja kayak nonsense gitu kan. Sehingga walaupun difficult, walaupun sulit, itu harus tetap dikira-kira apakah ini bisa dicapai atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga adalah acceptance. Goal acceptance ini maksudnya adalah ketika seorang manajer atau seorang atasan itu menentukan tujuan, maka bawahannya yang akan melakukan itu tadi, mereka juga harus merasa bahwa oke, tujuan ini adalah tujuan milik kita bersama, bukan hanya untuk menguntungkan kalangan atas aja gitu. Ketika bawahan itu atau pegawai itu sudah memiliki sense of belonging gitu, ketika mereka itu sudah merasa memiliki atas tujuan itu, maka ketika dia dalam proses pelaksanaannya, dalam proses pencapaian tujuan itu, dia akan jauh lebih termotivasi, dia akan jauh lebih ikhlas lah kasarannya seperti itu, untuk bisa melakukan atau mencapai tujuan yang sudah ditentukan itu tadi gitu. Kemudian yang terakhir adalah pemberian feedback, di mana ini digunakan untuk melakukan evaluasi agar kita bisa tahu sejauh mana kita on the track, sejauh mana kita sudah melakukan pencapaian itu dengan baik gitu. Dan kemudian apa aja yang harus dibenahi jika memang kita masih ada miss-nya gitu, ada kesalahan di dalam proses pelaksanaan itu atau pencapaian goals itu tadi. Itu disebut dengan goals setting theory. Kemudian yang kedua ada yang namanya equity theory. Equity theory ini membahas tentang perasaan seseorang ketika dia tidak diperlakukan secara adil gitu ya, dalam tanda kutip cukup adil gitu, dia akan melaksanakan atau melakukan beberapa hal gitu. Itu equity theory itu membahas tentang itu. Ketika seseorang itu merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil gitu, maka dia akan melakukan suatu hal, dia akan merespons ketidakadilan itu dengan beberapa tipe perilaku. Yang pertama adalah change work effort. Jadi yang pertama yang akan dia lakukan ketika dia merasakan atau merasa mendapatkan ketidakadilan, itu adalah merubah effort, merubah usaha yang dia berikan gitu. Ketika dia merasa mendapatkan perilaku yang tidak adil, mungkin dari segi gaji harusnya banyak tapi dia dapatnya cuma dikit, mungkin harusnya insentifnya besar tapi dapatnya cuma dikit, dan lain sebagainya gitu ya, maka yang akan dilakukan adalah merubah effortnya. Yang tadinya dia sangat menggebu-gebu, sangat semangat gitu ya untuk melakukan pekerjaan itu, akhirnya karena dia merasa diperlakukan tidak adil, tidak seharusnya, dia berubah menjadi ya udah agak-agak malas-malasan aja gitu. Itu adalah change work effort. Kemudian yang kedua adalah merubah outcome. Change the outcome. Merubah outcome ini dalam artian adalah berusaha menegosiasi gitu, berusaha melakukan lobbying gitu agar reward yang didapatkan itu tadi bisa berubah gitu. Kalau tadinya mungkin dia bekerja keras tapi ternyata reward yang didapatkan itu tidak setimpal, dia akan berusaha berkomunikasi dengan atasannya agar dia bisa mendapatkan gaji yang sesuai dengan usaha yang telah dia berikan. Itu disebut dengan change the outcome atau merubah hasil akhir. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi dengan cara merubah persepsi atau change the perception. Merubah persepsi ini maksudnya ketika dia merasa merubah effort itu nggak ada manfaatnya, merubah outcome juga nanti hasilnya belum tentu sesuai, maka yang bisa dia ganti adalah perception atau persepsi yang ada di dalam dirinya sendiri gitu. Ya udahlah memang adanya begini, ya udah disyukurin aja. Itu disebut dengan change perception. Yang terakhir, kalau memang semua tiga-tiganya itu memang sudah tidak bisa lagi dia lakukan, maka opsi yang paling terakhir yang dilakukan untuk merespons ketidakadilan itu tadi adalah dengan cara meninggalkan pekerjaan tersebut atau resign dari pekerjaan tersebut, keluar gitu. Itu adalah langkah paling terakhir ketika memang semua usaha yang 3 tipe yang awal itu sudah dilakukan, tapi memang dia merasa ini terlalu tidak adil gitu ya, akhirnya dia memilih untuk keluar dari pekerjaannya gitu. Itu adalah tipe-tipe perilaku yang dilakukan ketika seseorang merasa mendapatkan ketidakadilan di dalam proses pencapaian kebutuhan itu tadi.
Yang terakhir adalah ekspektansi teori. Ekspektansi teori ini sebenarnya kalian bisa lihat bagannya di bawah sini ya. Ini menggambarkan tentang ekspektansi teori. Ekspektansi teori itu menyatakan bahwa motivasi itu tergantung pada sejauh mana atau sebesar mana ekspektasi seseorang terhadap kemampuan dia untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan baik dan juga sebesar apa reward itu akan didapatkan setelah dia melakukan pekerjaan itu gitu. Jadi ekspektansi teori ini ada 3 elemen. Yang pertama adalah E2P ekspektansi yang ada di sini ya. E2P ekspektansi ini membahas tentang sejauh mana usaha itu bisa berpengaruh terhadap performance atau kinerja yang dihasilkan. Gitu. Semakin usaha itu bisa menghasilkan atau bisa berdampak terhadap kinerja yang dihasilkan, maka orang akan semakin termotivasi untuk bisa memberikan usahanya yang terbaik sehingga nanti hasil yang dicapai juga akan lebih baik gitu. Nah, usaha yang lebih baik atau usaha yang baik atau kinerja yang baik itu tadi itu akan berpengaruh terhadap seberapa besar reward yang didapatkan. Nah, ketika seseorang itu merasa bahwa semakin baik kinerja yang dimiliki atau yang dihasilkan itu akan menghasilkan reward yang semakin besar pula, maka orang akan menjadi semakin termotivasi. Itu adalah elemen yang kedua atau disebut dengan P2O ekspektansi. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah di bagian outcome atau di bagian reward itu. Di situ ada tulisannya di sini adalah valence atau value of outcome. Ketika seseorang itu merasa bahwa ada kemungkinan untuk outcome yang didapatkan itu akan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, maka dia akan merasa semakin termotivasi. Jadi ekspektansi teori itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah E2P ekspektansi, itu berkaitan dengan pengaruh effort terhadap performance. Kemudian yang kedua adalah P2O expectancy. Ini berkaitan dengan pengaruh performance terhadap outcome atau reward yang didapatkan atau hasil akhirnya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan valence atau value of outcome. Sejauh mana outcome atau reward yang didapatkan itu akan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Gitu. Itu disebut dengan ekspektansi teori. Oke, yang selanjutnya adalah reinforcement theory. Reinforcement theory ini membahas tentang itu upaya yang bisa dilakukan untuk merubah perilaku dari seorang pegawai atau karyawan gitu ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, caranya adalah dengan memberikan reward atau punishment yang memiliki dampak secara langsung. Jadi efeknya itu langsung kelihatan gitu begitu dikasih tipe-tipe reward dan punishment yang ada di dalam reinforcement theory ini gitu. Nah, di dalam reinforcement theory ini ada 4 tipe cara. Yang pertama ada di sini ya kalian bisa lihat ada positive reinforcement, ada avoidance learning, ada punishment, dan yang terakhir adalah extinction. Yang pertama positive reinforcement ini adalah berkaitan dengan cara ya untuk meningkatkan kinerja dari seorang pegawai gitu, bisa dengan cara memuji, kemudian meningkatkan jumlah insentif atau meningkatkan besaran gaji. Itu adalah positive reinforcement. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performance dari karyawan tersebut. Kemudian yang kedua ada avoidance learning. Avoidance learning ini tujuannya juga sama, masih sama-sama tujuannya untuk meningkatkan kinerja yang sebelumnya dari karyawan tersebut, cuman caranya aja agak berbeda. Kalau tadi kan caranya dengan cara memuji, dengan yang positif-positif gitu kan ya. Kalau yang ini, avoidance learning ini dengan cara menghindari omongan-omongan yang buruk, menghindari terlalu banyak mengkritik, menghindari mengungkit-ngungkit kesalahan di masa lalu, itu disebut dengan avoidance learning. Gitu. Jadi ketika seorang manajer ingin menerapkan avoidance learning gitu ya untuk meningkatkan kinerja atau performance dari karyawannya, dia bisa melakukan dengan cara menghindari membahas kesalahan di masa lalu, menghindari menggunakan kata-kata yang negatif dan lain sebagainya
gitu. Yang ketiga adalah punishment. Punishment ini diberikan agar bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai gitu. Bisa dilakukan dengan cara memberikan negatif statement gitu ya, menegur, kemudian memarahi gitu ya. Itu disebut dengan punishment, atau bahkan memberikan potongan cuti, memberikan potongan gaji dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya ada extinction. Extinction ini tujuannya juga sama dengan punishment, untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan yang sudah dilakukan atau pernah dilakukan oleh karyawan tersebut agar tidak dilakukan lagi. Tujuannya itu, tapi caranya agak berbeda. Kalau yang tadi bisa dengan cara mungkin memarahi atau menyampaikan kritik gitu ya, kritik yang keras atau bahkan memotong jatah cuti dan lain sebagainya. Tapi kalau yang extension ini lebih kepada menunda pemberian gaji, menunda pemberian insentif sampai kemudian dia merubah perilakunya gitu. Jadi memang tujuannya dari reinforcement teori ini adalah memberikan reward dan punishment yang bisa berdampak secara langsung. Nah, extension ini cukup bermanfaat, cukup bisa terlihat efeknya gitu, karena memang biasanya kalau dimarahin itu kan kesannya kayak, alah ya udah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu kan. Seringnya karena emang kita udah sering merasakan hal itu, maksudnya udah terbiasa lah untuk dimarahin, itu udah kayak nggak ada efeknya untuk kita gitu. Tapi kalau caranya dengan cara menunda pemberian gaji atau pencairan gaji, menunda pencairan insentif, tunjangan, dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih memicu karyawan itu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang gitu. Jadi menurut saya pribadi, extension ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif gitu dibandingkan dengan pemberian punishment gitu. Kecuali kalau punishment-nya memang berbeda dari yang lain, misalnya kayak pemotongan jatah cuti, kemudian pemotongan gaji dan lain sebagainya, itu bisa jadi gitu. Tapi kalau cuma sekedar dimarahin atau diberi kritik, mungkin itu kayak bisa jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Nah, dari tadi kan kita udah bahas tuh mengenai gimana sih caranya kita bisa memotivasi orang lain gitu kan. Bisa mulai dari pemberian reward, pemberian punishment, kemudian pemenuhan atas kebutuhan gitu. Nah, sebenarnya ada cara lain gitu yang bisa digunakan untuk memotivasi orang lain, yaitu dengan cara merancang desain pekerjaan dengan lebih baik gitu. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah job simplification. Job simplification ini adalah penyederhanaan pekerjaan gitu. Jadi sebuah pekerjaan itu dirancang dengan sangat simpel, dengan cukup mudah untuk bisa dilaksanakan, untuk bisa dilakukan dengan baik gitu. Itu adalah cara yang pertama. Jadi itu. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya job rotation. Job rotation ini seringkali dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Biasanya salah satu tujuannya adalah untuk memberikan wawasan bagi karyawan tersebut gitu. Jadi biar wawasannya itu jauh lebih luas gitu. Job rotation ini adalah dilakukan dengan cara memindahkan seorang pegawai gitu ya dari satu divisi ke divisi yang lainnya. Misalnya dia awalnya tuh bekerja di divisi finance misalnya gitu, keuangan. Kemudian dia selama 1 tahun kemudian dia dipindah ke divisi lain, misalnya divisi marketing. Kemudian 1 tahun lagi dia dipindah ke divisi produksi misalnya gitu. Nanti 1 tahun lagi dipindah ke mana gitu, dirotasi. Semua divisi dimasukin sama dia gitu. Tujuannya banyak ya, salah satunya tadi adalah meningkatkan wawasan, kemudian yang kedua adalah untuk menghilangkan kebosanan gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita bekerja, misalnya orang finance ya, kerja di finance terus, kerjaannya itu terus, kan lama-lama jadi bosan ya. Kadang-kadang kita kayak jenuh gitu, merasa apa sih pekerjaannya ini terus tiap hari sama gitu. Nah, job rotation ini dilakukan untuk merefresh otak gitu. Jadi supaya menghadapi hal-hal baru, supaya melihat, memahami hal-hal baru yang biasanya nggak pernah dikerjakan gitu. Dan itu biasanya sangat bermanfaat ya bagi karyawan gitu, walaupun memang ada
efek negatifnya gitu. Biasanya kalau waktunya, periodenya itu terlalu singkat, biasanya karyawan itu justru malah bingung gitu, karena pekerjaannya ganti-ganti terus gitu. Dia belum ahli di bidang ini, dia udah pindah ke yang lain gitu. Biasanya, sisi negatifnya adalah itu. Tapi job rotation ini, cukup berefek gitu ketika dilakukan, salah satunya untuk meningkatkan wawasan, skill, dan juga untuk menghilangkan kebosanan, biasanya gitu. Kemudian yang selanjutnya ada job enlargement. Job enlargement ini adalah sebuah cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi dengan cara menambah atau memperluas skop pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan tersebut gitu. Jadi diperluas gitu. Jadi nggak cuma itu-itu aja yang dilakukan, diperluas lagi range pekerjaannya. Nah, sehingga dia bisa tertantang gitu dalam melaksanakan pekerjaan tambahan yang baru itu tadi gitu. Kemudian yang terakhir ada job enrichment. Job enrichment ini adalah penambahan beban pekerjaan. Jadi bukan skopnya yang diperluas, tapi lebih kepada tanggung jawab dan juga wewenang yang diberikan atau dibebankan kepada karyawan tersebut. Jadi job enlargement dan enrichment ini agak mirip tapi berbeda konteks. Kalau job enlargement lebih kepada perluasan skop pekerjaan atau ruang lingkup pekerjaan, kalau job enrichment itu lebih kepada penambahan beban, yaitu berupa tanggung jawab atau wewenang yang diberikan kepada karyawan tersebut. Itu salah satu cara lain yang bisa digunakan untuk bisa memotivasi karyawan. Nah, kemudian akhir-akhir ini gitu ya, ada beberapa cara baru. Kalau yang tadi yang barusan saya jelaskan itu udah lama banget, udah dari dulu saya zaman S1 juga udah ada gitu teori tentang itu gitu. Tapi ada lagi cara-cara yang paling terbaru gitu ya, untuk memotivasi karyawan kita atau bawahan kita. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan memberikan insentif gitu. Insentif ini tipe-tipenya agak mirip dengan reinforcement teori gitu ya, yang udah dibahas di reinforcement teori tadi. Karena tujuannya memang pemberian insentif ini adalah agar bisa memberikan dampak yang bisa terlihat secara langsung gitu. Jadi ada beberapa contoh atau tipe dari incentive compensation yang memberikan dampak secara langsung ini ya. Yang pertama bisa kalian lihat di tabel ini. Yang pertama adalah pay for performance. Jadi pemberian reward secara langsung ketika karyawan tersebut memiliki kinerja yang bagus, dan pemberian insentifnya ini berupa proporsi kerjaannya gitu. Jadi semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, semakin besar insentif yang bisa dia dapatkan. Biasanya pay for performance ini bisa disebut dengan merit pay gitu. Kalian bisa googling sendiri contoh-contohnya nanti seperti apa, ada banyak banget yang udah pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua ada gain sharing. Gain sharing ini biasanya reward yang diberikan kepada satu grup ketika mereka sudah melaksanakan atau mencapai sebuah performance atau goals yang memang itu dianggap cukup sulit gitu ya, sehingga hadiahnya yang diberikan itu besar, tapi itu ditujukan untuk satu kelompok dan digunakan untuk bersama gitu. Kemudian ada banyak lagi yang lain, ada employee stock ownership gitu ya, diberikan kepemilikan gitu ya, bisa jadi berupa pemberian saham atau misalnya pemberian surat berharga gitu dan lain sebagainya gitu, sehingga tidak harus berupa kenaikan tunjangan dan lain sebagainya, tapi bisa juga dengan pemberian kepemilikan, dengan pemberian saham dan lain sebagainya. Kemudian ada banyak lagi, sampai yang terakhir adalah lifestyle award. Ini biasanya diberikan barang-barang yang cukup eksklusif gitu ya, cukup luxury gitu. Jadi barang-barang yang harganya mahal, mungkin bisa berupa tas, bisa berupa tiket traveling, bisa berupa voucher menginap di hotel bintang 5 gitu ya, yang bagus gitu dan lain sebagainya. Itu termasuk di lifestyle award. Ada banyak tipe-tipenya. Ini biasanya akan selalu disesuaikan dengan adanya perubahan lifestyle di zaman-zaman atau di era-era yang sekarang. Kemudian juga banyak banget sih yang mempengaruhi gitu. Salah satunya sih lebih ke lifestyle. Kalau biasanya mungkin sekarang lebih ke arah
pemberian gadget, pemberian voucher untuk membeli barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Karena memang sekarang eranya adalah era digital gitu. Jadi pendekatannya lebih kepada barang-barang elektronik gitu. Kemudian yang kedua, selain pemberian insentif, bisa juga dengan cara empowering employee. Jadi memaksimalkan kehadiran employee gitu ya. Jadi involvement atau apa ya istilahnya, keikutsertaan dari employee atau karyawan itu sendiri gitu dalam proses pelaksanaan bisnis gitu ya. Bisa jadi dengan cara memberikan informasi yang jauh lebih detail gitu ya mengenai mungkin kondisi keuangan perusahaan, kemudian kondisi produksi secara general, kemudian informasi-informasi penting lainnya yang sebelumnya mungkin tidak pernah diflorkan kepada karyawan, tapi sekarang diberitahukan agar karyawan itu merasa bahwa oh, kita ini adalah bagian penting di dalam perusahaan, sehingga kita bisa tahu informasi-informasi yang bersifat konfidensial atau bersifat rahasia di dalam perusahaan tersebut, gitu, agar timbul rasa memiliki dari dalam diri karyawan tersebut, gitu. Bisa dari pertama penyampaian informasi, kedua pemberian atau peningkatan knowledge, gitu ya. Jadi meningkatkan knowledge atau wawasan yang dimiliki oleh karyawan tersebut dengan memberikan pelatihan, dengan memberikan kelas, dengan memberikan training, dan lain sebagainya, agar mereka bisa menjadi karyawan yang memiliki kualitas yang tinggi, gitu. Sehingga mereka merasa dihargai gitu, bahwa keberadaan mereka itu memang penting bagi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya bisa dengan cara pemberian power yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya juga bisa dengan cara memberikan reward yang setimpal dengan usaha yang mereka keluarkan atau performance yang mereka berikan gitu kepada perusahaan. Yang terakhir bisa juga dengan cara employee engagement. Employee engagement ini adalah meningkatkan kedekatan antara atasan dengan bawahan, sehingga timbullah keterbukaan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau misalnya ada terjadi sesuatu atau ada apa-apa gitu ya, mungkin menemukan permasalahan atau mungkin menemukan kejenuhan, menemukan perasaan tidak diperlakukan secara adil dan lain sebagainya, komplain dan apapun itu bisa disampaikan dengan baik kepada atasan sehingga terjadi kedekatan dan atasan itu juga bisa jadi lebih mengerti bawahannya agar kemudian akhirnya nanti performance atau kinerja itu bisa jadi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Jadi mereka jauh lebih termotivasi karena adanya kedekatan itu gitu. Mungkin itu aja sih materi yang bisa kita bahas di di topik motivasi ini gitu ya. Intinya adalah semua tentang bagaimana caranya kita bisa memberikan atau meningkatkan motivasi yang ada di dalam diri karyawan itu sendiri gitu. Nah, seperti biasa ada satu pertanyaan yang digunakan untuk mereview topik motivasi ini ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya nih kalian gitu ya, kita tadi udah belajar tuh tipe motivasi itu apa aja, kemudian bagaimana caranya untuk melakukan motivasi gitu ya. Dan kalau misalnya saya tanya ke kalian gitu, kira-kira kalau kalian itu ditanya 3 hal apa sih yang paling memotivasi kalian, yang membuat kalian itu menjadi bersemangat untuk mencapai suatu tujuan yang udah kalian tentukan di awal, itu apa aja gitu? Apa aja 3 hal yang paling membuat kalian itu merasa termotivasi gitu? Kira-kira apakah sumber motivasi kalian itu akan berbeda dengan angkatan saya gitu, dengan generasi saya gitu kan. Kalian kan generasi terbaru ya. Jadi kira-kira beda nggak? Atau mungkin satu generasi dengan generasi yang lain itu mungkin sumber motivasinya akan selalu sama, nggak akan berbeda gitu. Saya pengen tahu sharing dari kalian. Silakan kalian tulis di kolom komen ya di bawah ini, jadi kita bisa diskusi secara lebih lanjut mengenai kira-kira apa sih yang membuat kalian itu merasa lebih termotivasi. Oke, mungkin itu dulu materi yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di topik selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.